Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran terkotak. Pemikiran terkotak ini mengacu pada berpikir mekanik saja atau intuisi. Mungkin juga hanya berpikir strategi lokal saja. Pemikiran terkotak ini berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan bagian atau departemen yang lain. Dengan maksud yang terpenting, tugas dan kewajibannya telah terlaksana. Saya akan berikan contoh. Yang pertama, perseteruan antara departemen, yaitu konflik pribadi atau sikap pimpinan yang pilih kasih, sehingga terkesan saling menjatuhkan atau sekedar cari muka dengan mengatakan hal-hal yang baik saja. Dan yang kedua, ambisi yang tidak terarah untuk tujuan tertentu. Seperti contohnya, divisi pemasaran ingin terlihat bagus dibandingkan departemen lain, sehingga dengan segala upayanya berhasil menciptakan order penjualan. Akan tetapi tidak mampu dikerjakan oleh bagian produksi, sehingga di sini terjadi pertentangan pada kedua departemen yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan kurangnya sinkronisasi terhadap tujuan departemen masing-masing. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa karakteristik berpikir terkotak. Yang pertama, hanya terfokus pada peran fungsi jenis pekerjaan atau wilayah teritorial saja. Yang kedua, bersikap individualistis atau golongan dari suatu fungsi, bagian, atau departemen dan dari masing-masing daerah saja, sehingga berakibat pada saling lempar tanggung jawab atau kesalahan. Yang ketiga, hanya menggugurkan kewajiban atau menyelesaikan tugas saja, tidak ada sinkronisasi terhadap bagian atau departemen lain. Terus, yang keempat, pemborosan waktu dan biaya akibat pekerjaan yang berulang-ulang terhadap kasus yang sama. Kelima, tercapainya visi misi yang cukup sulit. Nah, dari karakteristik tersebut memiliki akibat terkotak. Yang pertama, hilangnya sebuah kesempatan dalam persaingan usaha atau hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Yang mana di sini tuh muncul sebagai ancaman bagi perusahaan. Dan yang kedua, ketidakmampuan dalam persaingan global. Yang ketiga, pemborosan waktu dan biaya yang berakibat pada menurunnya kemampuan laba perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik berpikir terkotak. Sebelumnya, kita sudah membahas apa arti dari berpikir terkotak. Berpikir terkotak adalah berpikir mekanik saja atau strategi lokal saja. Nah, bagaimana sih karakteristiknya? Yang pertama, orang yang berpikir terkotak akan berfokus pada jenis pekerjaan tertentu atau di wilayah teritorial saja. Maksudnya dia akan berfokus dalam satu hal tanpa ada pemikiran bagaimana sih dampak selanjutnya atau dampak untuk yang lain gitu. Lalu untuk karakteristik yang kedua, yaitu orang yang berpikir terkotak akan bersifat individualistis dan juga ataupun kelompok. Nah, orang yang berpikir terkotak, yang penting dia mikirnya yang penting saya ataupun kelompok saya itu sudah melaksanakan tugas, sudah melaksanakan tanggung jawab. Nah, untuk yang lainnya yang mungkin akan mendapatkan dampak dari mereka itu tidak difikirkan. Contohnya ya, seorang kontraktor diberikan tugas untuk menyelesaikan banjir di wilayah A. Nah, dia melakukan cara dengan menyedot air banjir lalu menyalurkannya ke sungai. Dia tidak memikirkan
apakah hal itu akan berdampak pada yang lainnya? Dia tidak berpikir seperti itu. Yang terpenting di wilayah A banjir sudah teratasi. Untuk dampak di wilayah yang lain karena banjir kiriman, dia tidak memikirkannya. Lalu yang ketiga, melepaskan tanggung jawab. Intinya dia sudah melaksanakan kewajiban atau tanggung jawabnya, ya sudah selesai. Contohnya itu tadi, kontraktor sudah menjalankan tugasnya gitu ya. Ya sudah, saya sudah menjalankan tugas saya. Yang terpenting tugas saya selesai, masalah teratasi. Begitu. Ataupun juga contohnya di wilayah A itu jalannya rusak. Atasan menyuruh kontraktor ya untuk memperbaiki jalan di wilayah A gitu. Di situ mereka tidak berkoordinasi dengan masyarakat, akhirnya menimbulkan kemacetan dan juga mengganggu aktivitas masyarakat karena sebelumnya tidak ada koordinasi bahwa jalan tersebut akan diperbaiki. Kalaupun ada koordinasi, itu pasti akan ada pengalihan jalan sehingga bisa meminimalisir atau juga mencegah kemacetan. Lalu yang terakhir, visi misi akan sulit tercapai. Otomatis iyalah visi misi akan sulit tercapai karena mereka berpikirnya hanya untuk mereka saja gitu. Tidak berpikir bagaimana dampak kedepannya, dampak untuk yang lainnya. Mereka tidak berpikir sampai ke situ. Lalu ada lagi, mereka akan mengalami yang namanya pemborosan waktu dan biaya. Pasti pemborosan biaya. Contoh tadi ya, perbaikan jalan. Kalau masyarakat mengadakan aksi sampai menuntut karena dirugikan, nah pasti mereka rugi waktu. Pertama mereka harus menyelesaikan masalah mereka dengan masyarakat. Mungkin masyarakat yang berdemo, mereka juga harus menyelesaikannya kan. Lalu boros biaya, pasti kalau masyarakat menuntut untuk ganti rugi, ya mereka harus mengeluarkan biaya. Dan juga pasti mereka akan kerja 2 kali gitu. Kerja 2 kali bakal butuh biaya 2 kali lipat juga. Selanjutnya yaitu akibat dari pemikiran terkotak. Pertama, hilangnya sebuah kesempatan dalam persaingan usaha atau hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah atau ancaman perusahaan dengan secara tuntas. Jadi masalah tersebut tidak terselesaikan secara tuntas. Yang kedua yaitu ketidakmampuan dalam persaingan global. Karena hanya berpacu dalam satu pemikiran saja atau tidak berdiskusi dengan yang lain, maka persaingan itu tidak berjalan dengan baik atau tidak mampu terselesaikan dengan baik. Yang ketiga yaitu pemborosan waktu dan biaya. Karena menyelesaikan masalah secara berulang-ulang dengan kasus yang sama, maka mengakibatkan terbuangnya waktu dan itu mengakibatkan juga menurunnya kemampuan laba dari perusahaan tersebut. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang contoh berpikir terkontrak. Nah, pada sebuah perusahaan itu hasil produksinya itu sangat ngetren di kalangan masyarakat anak muda. Nah, hal tersebut itu tentunya tidak akan jalan dengan tersendirinya. Pasti ada bagian pemasaran yang mana pemasaran itu mengenalkan barang produksinya pada kalangan anak muda dengan aksi yang jitu. Nah, walhasil otomatis pemasaran produknya itu akan sangat banyak. Tetapi owner itu melupakan kunci kesuksesan pertamanya. Dan dia itu melupakan kecerobohan dengan ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan bagian produksinya. Nah, maka bagian pemasaran itu juga ditekankan kembali untuk meningkatkan penjualan dan bagian produksinya itu harus mampu memenuhi pesanan yang
datang serta bagian keuangan itu juga harus bisa memenuhi biaya produksi semua pesanan dengan tanpa ada tambahan modal dari pemilik. Nah, di situ dapat diartikan bahwasannya strategi pemasaran yang dilakukan itu tidak bagus untuk diterapkan. Nah, untuk solusinya yaitu biar semua itu berjalan dengan lancar, maka harus adanya komunikasi mulai dari bawahan sampai atasan. Itu harus ada koordinasi yang baik. Bagian pemasaran juga harus tahu kemampuan produksi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.